Alhamdulillahi wahdah mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa jami'ul kamal ghaniyun amman siwah. Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah an-nabiyyil ummiyi al-maktubi baina katifaihi khatamun nubuwah al-habibil alil qadril adimil jahi wa lam yakhluqil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akraman zilatahu inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatul udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du. Ingkang kula hormati, ingkang kula banggaaken para sesepuh, para bini sepuh, para alim ulama ugi para habaib ingkang boten saged kula sebataken salah setunggalipun, mungkin terbatas khususipun panjenenganipun adik kula Sayyid Muhammad bin Ali bin Yahya, sesepuh kita Al-Habib Tahir, lan pinten-pinten para habaib, para yai, boten berarti ngurangi hormat takdim kita, ikhtiram kita datang para kiai lan ugi para habaib. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak-bapak saking instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, ingkang selalu kawula banggaaken. Semonten ugi Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek serta jajaranipun, Bapak Kuwu, sindang seperangkatipun, panitia penyelenggara dalam rangka mengingat sejarah inggih menika peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ku heran nggih. Semene jam 12 ku masih kebek wong wae. Iki campur malaikat apa wong blaka wae niki. Lah mendeleng mengkene keder kita. Ya muga-muga we campur malaikat nggih. Aja campuran setan. Hari campuran setan si metune macem-macem melin kok. Tapi lamun campuran malaikat metune ku adem. Bisa dadi tambahi hati. Ya sedidik-sedidik sih jari dia belajar bahasa Dermayu, asli wong Pekalongan kita sih. Tapi bapak tua kita kelahiran Karanganyar. Jadi ning janing Dermayu ya apal pisan. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wis bagian sing mau bahasa Indonesia mampu bae. Kita cara Jawa bae beli. Enak dipaham ya. Yang kita dewek gak beli paham engko. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih jane maulud ku diulang-ulang bae? Langka bosen nih, wajib nih. Tulis sing dibaca kok ya pada bae umpamane berjanjian ning pondok pesantrennya berjanjian. Syaraful Anam ya bolak-balik ya Syaraful Anam. Sing tiba ya tiba, sing azab ya azab. Sing semtuduror ya bolak-balik bae. Jumlah kitab Maulud Kanjeng Nabi ku wenten jumlahipun 300.
Cuma sing kesurutan Indonesia cuma gangsal. Berjanji Syaraful Anam azab tiba lajeng simtuduror. Ini kising berjalan penten Indonesia. Kekurangan di antara satu sama yang lain akan saling mengisi. Sing boten wenten ten kitab simtuduror, wenten kitab berjanji. Sing wenten ten kitab berjanji dereng tentu wenten kitab sentuduror. Sebaliknya dan sebaliknya saling menyempurnakan. Siapa sing bisa nyipati Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna? Kanjeng Nabi disempurnakan dening Allah Ta'ala bukan sifat atau jabatannya saja, tidak. Susunan fisiknya pun juga berbeda. Kira-kira yang ngantuk belin nggih. Kita ngomong kayak terus bengi mengkanen nggih. Lanjut ya. Iya lanjut ke lambene kita sing memble belin. Secara basyariah Kanjeng Nabi tidak bisa disamakan dengan basyariah yang awam. Ada di dalam satu surat atau satu ayat, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Dijukut sing kalimah basyariah bae. Apa makna basyariahku pada bari kita beli? Dasarnya apa? Basyariahnya Kanjeng Nabi basyarun rasulun. Basyariahnya Kanjeng Nabi basyarun nabiyun. Setiap basyarun rasulun nabiyun musti mukhtarun. Setiap mukhtarun mahfudun wa ma'sumun. Tidak sama. Jadi aja madak akan Kanjeng Nabi manusia biasa. Lamun Kanjeng Nabi manusia biasa lalu sirah bari kita ku apa? Coba dipikir baik. Sama Rasulullah itu sama seperti kita ya, beli bisa sama, siji batu berlian, siji batu kerikil. Pada aran batu tapi sambungannya beda, sing siji arane batu berlian, sing siji batu kerikil. Sepringkil batu berlian kena ditukokakan pirang truk nggo. Ya aduh ben jauh beli nggo. Alias al-tebi. Jadi tidak bisa disamakan. Sambungannya ayat ini, basyarune Kanjeng Nabi maksumun. Beli pada. Contoh sing gampang bae, hari Kanjeng Nabi umum ya kayak manusia umum dahar. Lampah, gadah istri, gadah putra. Kaprah sebagian kayak umumnya, tapi ya beli pada. Lamun weteng kita kempong ibu, para bapak, wis ngeli kok, kelalen bari bismillah. Primen, bener belin kok, lah, panas gak dimblok muni ku pangah belin kok. Ning tengah dalan nembe kilingan mau bismillah ku keri beli maca kita. Allah bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi tidak mempunyai sifat rupa. Sepirang ngeliat tambah inget karo sing gawe urip. Ari kita terkadang tambah ngelih tambah kelalen karo sing gawe urip. Jauh belin ku. Ya jauh. Ari Kanjeng Nabi dahar untuk menemukan yang memberi kenyang. Ari kita ketemu kenyang baik, kelalen bari sing memberi kenyang. Jadi alhamdulillah ku ngambang. Aduh. Beli cukup itu saja tidak cukup. Delengna nasi yang dimakan tembus. Kinki sing macul wong pirak.
sing garu mluku wong pira, sing matun wong pira, sing tebar wong pira, sing tandur wong pira, lengkap. Ada nilai khusus. Jadi makannya Rasulullah sangat menghargai dan sangat peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Tidak terdorong oleh ambisi dan emosi kepentingan pribadi. Itu hebatnya. Itu nasi. Makanya dongane Kanjeng Nabi nalika dahar Allahumma barik, dongane ku lafale jamak, beli lafal mufrad. Tidak untuk pribadi, tapi jamak. Lafal jamak mengandung satu tawadhu. Makanya donga sing akeh lafal jamak cepet diijabah sebab beli mulyakaken awake dewek. Terkecuali donga sing Kanjeng Nabi langsung sing nganggo kalimah mufrad. Senajan sing Kanjeng Nabi mufrad tetap niate maca jamak, walaupun kalimai Allahumma barikli tetap niate maca jamak kanggo umum. Allahumma barik lana, du Gusti muga panjenengan kersa berkahi sing macul, du Gusti panjenengan kersa berkahi sing tandur, sing maneni, sing betek sampai dadi segak komplit dan jerone manjing neng kalimai Allahumma barik lana. Tapi tangane siji sing dipangan ku bisa nyelametaken dewek kita saking neraka apa beli. Oh, di situ. Waqina ada benar. Kepedulian Rasulullah dalam makan, dalam dahar saja sangat peduli terhadap lingkup dan lingkungannya. Itu hebatnya makna doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jadi kita selaku umat Kanjeng Nabi sudah dididik dari dulu sing bengian wis duduk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kita. Inilah pada beli kira-kira wong umum ku bari Kanjeng Nabi tidak sama. Jadi kul innama ana basyarun mithlukum yuha, ki panggonane wahyu temurune. Cara bodohe gampang bae. Kita kupan mangan. Kira-kira nih nganggo piring kotor apa piring sing bersih? Temenan ke? Temenan tah? Ya iya beli ngomong sehat akalnya ya mesti miri piring sing dudu bergedel dudu bu bersih ngono bergetar tebar bergedel. Nah, piringnya yang bersih kanggo madaya apa segak sing bakal dipangan dewek dihormati karena sadar kinki rezeki saking Allah Ta'ala. Lamun wis sadar kita weruh lamun kun rezekine saking Allah Ta'ala ya kudu ngormati karo sing maringi rezeki. Segane dideleh tempat piring sing bersih ki sega bae butuh piring sing bersih. Apa maning wahyu diturunaken ning manusia biasa apa manusia pilihan? Apa njaluk pada bae tah? Ya beli manjing akal wong sega bae njaluk piring sing bersih. Apa maning wahyu minallah pasti piringnya kudu piring luwih bersih. Lamun perlu piringnya berlian ya Kanjeng Nabi ku ngungkuli berlian. Tepat temurune wahyu. Nah sekarang sangat penting sekali adanya masalah sejarah yang ada di Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana kita mengenal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Semakin kita mengenal kepada baginda Nabi, kita semakin jauh mahabbahnya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aja maning ning Kanjeng Nabi kadoan. Bengen kita lagi nom masih pacaran gitu. Aja guyu
ceritane wong nom je. Bisa milih njaluki sing ayu, padahal sing kalimah ayu relatif. Jari wong liya ayu, jari kita beli ya kena baik. Jari kita ayu, jari wong liya beli ya kena baik. Namanya relatif, rame pasar. Duh. Dari ubun-ubun sampai kaki kita melihat, walaupun ada cacatnya, tertutup dengan apa? Dengan mahabbahnya. Itu kalau orang mahabbah hebatnya di situ. Makanya orang mahabbah itu bisa menutup kekurangan sesama kita. Apa maning al muslim ahul muslim, al mukmin ahul mukmin, tidak akan membuka aibnya salah satu sesama kita. Bukan untuk saling menghantam, tapi untuk saling menasehati, mengingatkan. Bukan untuk jual aib, akhirnya untuk kepentingan. Lah inilah akhirnya timbulnya apa? Pecah belah. Tapi kalau orang yang muhibbin, betul-betul mahabbah, bukan begitu caranya. Pasti akan menutupi. Kita pacar kita saja ada kekurangannya. Umpama ning kene ku tai lalate gedean beli citik. Diteleng, waduh, jadi indah bagi orang yang mencintainya. Nah, itulah orang mahabbah itu di situ. Apa maning ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaminan tidak ada cacatnya. Boleh kita ketika pacaran kita mengucapkan sehidup semati, padahal waktu turu kelalen bareng. Siji dicokot tumila atau tinggi, sing siji dicokot ngamuk. Surate sehidup semati, sing ngorok mangger-angger ngorok bae. Siji kukur-kukur dicokot tumila, sing siji kebat-kebut dicokot nyamuk. Jarene sehidup semati, seranjang babi kelalen apa maning ning kuburan. Munine cinta sejati. Ajib bin ajaib pun. Tapi Kanjeng Nabi tidak mempunyai sifat yang demikian. Hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tambah jauh kita mengetahui siapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim itu termasuk sifat atau asma'il husna, loro Rauf Rahim. Diberikan kepada Rasulullah, apakah itu berlebihan? Ya Allah selama ini ngomong dengan pangeran. Jangan berlebihan terhadap Rasulullah, kan manusia kan biasa. Asmane Allah Ta'ala diparingaken ing Kanjeng Nabi berlebihan beliin ku. Rauf ya sekarepe sing duwe karepe sing gawe. Apa dikira sifatnya Allah Ta'ala duweni sifat kurang tambah? Tidak. Menciptakan alam semesta seisinya tidak menambah sifat kamaliyahnya Allah Ta'ala. Seandainya Allah Ta'ala tidak menciptakan alam semesta, tidak akan mengurangi sifat kamaliyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sifat rahimnya diberikan kepada Sayyidina Muhammad SAW, tidak akan mengurangi kamaliyahnya Allah Ta'ala dan tidak akan menambah kamaliyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan yang luar biasa kepada kekasihnya, kekasih di atas segala kekasih, diberi pangkat, diberi kehormatan, asma Raufur Rahim. Buahnya Raufur Rahim apa tadi? Harisun alaikum ma alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Loh itulah. Semakin kita semakin jauh mengenal Rasulullah, semakin tahu bagaimana perjuangan baginda Nabi, bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah pada waktu itu masih muda, sekitar umur 35, belum bi'tsah.
sudah bisa mempersatukan. Padahal mempersatukan pada waktu zaman itu mana yang muslim? Masih ada yang iman saja mungkin ngerti kalau ini nubuah. Tapi mau ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah belum bisa secara syar'an. Itu satu contoh. Bagaimana dunia Arab pada waktu itu, kebanggaan orang Arab pada waktu itu kegobailannya, sukunya itu kuat. Sehingga kaum pada waktu itu zaman jahiliyah, kalau orang lelaki mempunyai anak perempuan sangat rendah dianggapnya, dicap abtar. Lihat. Rasulullah pernah dicap abtar. Yang jawab Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Langsung Allah taala sing jawab, sing ngonekaken Kanjeng Nabi abtar. Nah, kefanatikan dunia Arab itu kalau mempunyai anak laki nepuk dada, kalau anak perempuan malu dikubur hidup-hidup karena gengsi. Tapi gengsi ini salah. Itu diantaranya. Lajeng muta'asibin terhadap sukunya kuat, yang Bani Hazrat, Bani Aus dan lain sebagainya. Sampai ketika mau memasukkan Hajar Aswad, berebut hampir saja pertumpahan darah pada waktu itu. Akhirnya diputuskan hasil mufakat, musyawarah, siapa yang masuk Masjidil Haram pertama kali waktu subuh dan seorang pemuda yang jujur. Ternyata yang masuk ke Baitullah adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah itulah. Langsung Rasulullah mendapat kekuasaan istilahnya untuk memasukkan Hajar Aswad, tapi Rasulullah tidak mempunyai monopoli. Sorbane Kanjeng Nabi ku digelar. Ketua suku ini, ketua suku ini, ketua suku ini bareng-bareng, ayo ente nyekel kining pojoke, sining tengah, sining pojok, digotong bareng-bareng. Lamun kita ki ya mestinya yang kita yang ngomong dewek, yang bagiannya kita ya wis tak lebokaken kita dewek, perlu apa wong liya. Tapi Rasulullah menunjukkan rahmatan lil alamin, diangkat bareng-bareng, kebersamaan. Dari itu Rasulullah dikenal al-amin, orang yang jujur, orang yang dipercaya. Terkadang kita takon dewek ning awak kita, sekian kuning di al-amin lo. Kemana Al-Amin? Kemana tokoh-tokoh pemersatu? Menjadi perekat umat, perekat bangsa. Tidak memberikan kesempatan seujung rambut pun kepada oknum-oknum bangsa lain yang sengaja mengincar umat Islam untuk dipecah belah. Contoh sudah terlalu banyak. Siapa pemersatunya sekarang? Mikir dedi kubu gak beli bisa, dedi RT ku pan ngatur, dedi RT gak beli bisa. Apa maning dedi kubu? Coba. Subhanallah. Contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicontohi oleh Rasulullah bagaimana menjadi pemersatu, pemerekat umat. Salawatullah alaihi wa ala alaihi. Kemana sekarang satu kali lagi saya bertanya, kemana? Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Contoh-contoh yang luar biasa telah dibawa oleh ulama-ulama pewarisnya dan min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
membawa apa misi? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rauf. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, dibawa oleh Rasulullah. Dan lain lagi, banyak ayat-ayat lagi. Dari itulah dibawa oleh ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kembali sebab turunnya inna a'tainakal kautsar. Mengapa anak turun baginda Nabi diturunkan dari anak perempuannya? Karena kefanatikan dunia Arab pada waktu itu. Kalau kepada anak lelakinya bangga, maka Allah Ta'ala menunjukkan kepada dunia Arab khususnya pada waktu itu, Nabi kita tak turunakan keturunan sing anak wadone. Kulu bani ambiya yantami ila abihim. Dawai Kanjeng Nabi, setiap nasab keturunan para ambiya dinasabkan dari anak lelakinya. Illa ibnati Fatimah, terkecuali anak perempuanku Fatimah. Keturunanku dari Fatimah dan Ali. Dari Sayyidina Ali melahirkan Hasan wal Husain. Umpamanya sing ngomong masih anak putune Kanjeng Nabi, ya bagian wong ngomong mengkon, sing penting bapak tuane ngakoni anane putune, selesai. Bapak tuane ngakoni anak putune, wong kita wong liya ngomong apa? Sebodoh. Nurunaken Imam Ali Zainal Abidin, Muhammadil Baqir, Ja'far Shadiq, Imam Ali Al-Uraidi, Muhammad An-Naqib, Isa An-Naqib, Ahmad Al-Muhajir. Beliau yang pertama kali dakwah ke Hadramaut. Dari beliau menurunkan Imam Ubaidillah, Imam Alwi, Imam Muhammad bin Alwi, Alwi bin Muhammad, sampai kepada Imam Ali Khalid Qasam, kepada Syed Muhammad Syed Marbat. Syed Muhammad Syed Marbat mempunyai anak 4, diantaranya Al-Imam Ali bin Muhammad Syed Marbat, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Syed Marbat, wal Imam Abdullah bin Muhammad Syed Marbat, wal Imam Alwi Amal Faqih bin Muhammad Syed Marbat. Tapi lah mau cerita mengkenen ku enak be wong sing beli seneng sih, kita beli ngurusi wong beli seneng. Langkah waktu kon ngurusi kon. Innama ahli baiti kama tali safinatinu. Enak bae ngomongin mah hadits wong Syiah. Langkah mau haditsin ngarani hadits Syiah, hadits sunnah wal jamaah ku langkah. Haditsku haditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing ana haditse Kanjeng nah ketentuannya ana bagiannya dewek-dewek. Lah itulah. Terkadang kita pun dia pan ngomong innama ahli baiti kama tali safinatinu. Wah, inilah. Nah, safinatinu ini berkembang. Siapa di antaranya? Keturunan Al-Imam Ali bin Muhammad Syed Marbat, Sayyidina Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang menurunkan Al-Idrus, Segaf, Jamalulail, Al-Habsyi, Ba'bud, Al-Bahasan, Al-Basireh, dan lain sebagainya, sampai ke bin Yahya, sampai ke Basyaiban dan lainnya, dari Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, dan turunan Imam Alwi Amal Faqih menurunkan Al-Imam Amir Abdul Malik yang pertama kali masuk ke Nasr Abad atau Hyderabad. Beliau itulah yang pertama kali dakwah di India. Pada waktu itu agamane ningkana sing pokok loro agamane. Bagaimana keturunan beliau membuat satu adaptasi supaya mendapatkan kelancaran di dalam dakwahnya. Amir Abdul Malik mempunyai anak Abdullah Udmat Khan. Abdullah Udmat Khan melahirkan Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Beliau ini yang pertama kali masuk ke daerah Campa dan masuk daerah Anam. Agamane siji pada baik antarane Campa Putri Cempah daerah antarane Campa dengan Anam
setiap tahun perang terus pada satu agama. Tidak ada habis-habisnya pertumpahan darah. Al-Imam Ahmad Syahjalal masuk dengan akhlakul karimahnya, justru dipilih menjadi raja. Sing milih wong agamane liya, sing dipilih agamane liya. Beli pada, tapi percaya bisa Imam Ahmad Syahjalal menjadi raja di Campa dan Anam, yang melahirkan akhirnya Al-Imam Jamaluddin Husain. Itulah cikal bakal yang masuk di Indonesia khususnya, dan ulama-ulama yang lain tidak menafikan yang dari Maghribi dan dari Barat, artinya dari Timur Tengah, mulai berkembang mulai zaman ke zaman. Kemana sejarah-sejarah ini? Cukup peringatan dari zaman Kanjeng Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Setelah Khulafaur Rasyidin Imam Ali bin Abi Thalib, tidak ada carut marut mulai muncul. Kekuatan Bani Umayyah, kurang apa ulamanya pada waktu itu? Kurang apa tokoh-tokoh cendekiawan yang luar biasa di waktu zaman Bani Umayyah? Tapi tidak berhasil, gagal. Muncul Bani Abbas, sama. Padahal kekuatan pada waktu itu sampai kemana kekuasaannya? Spanyol. Yang satu dikenal lagi di Baghdad, 1001 malam di daerah Baghdad. Siapa yang tidak kenal pada waktu itu? Satuan lewat. Ya, kan saya tanya beli mau. Udah. Nah, di zaman Bani Abbas sampai terkenal nama satu kota adalah nama 1001 malam, sing beri kenal Baghdad siapa pada waktu itu? Kota tercantik, kota indah. Tumbang oleh Hulagu, Zanji, oleh Genghis Khan. Selesai. Mengapa kekuatan Islam yang luar biasa pada waktu itu bukan Islamnya, manusianya kok bisa tumbang? Apa sebab? Selesailah. Karena al-auliya wal ulama wa ahlil baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dipojokkan. Loh, itu asal usulnya. Selalu ditindas. Bahkan Al-Imam Abu Bakar Muhyiddin Ibnul Arabi ditahan dan beliau keluar dari tahannya berenang dari mulai Spanyol sampai ke Fas al-Maghribi untuk menyelamatkan diri. Bukan satu ulama, dua ulama. Itulah sebabnya tumbangnya. Ini peringatan untuk kita KBNI, untuk peringatan kita ini. Begitu juga sampai Aceh. Muncul para ulama-ulama yang luar biasa. Terakhir pusat penyebaran dunia Islam yang luar biasa, Malaka pada tahun 1511 tumbang lagi. Karena apa? Pembusukan dari dalam sendiri. Jangan sampai di Indonesia terjadi. Jangan sampai di Indonesia terjadi. Jadi cara lamun ngancurakan dunia Islam diletuskan dari dalam, pembusukan dulu. Nanti baru mudah. Dibikin tidak percaya dengan ulamanya dulu, tidak percaya dengan habaibnya dahulu, tidak percaya bari kiai apa, ulama apa. Dibikin ini dulu. Nanti baru habaibnya. Dibikin tidak percaya dengan habaibnya. Kalau sudah tidak percaya dengan pemerintahnya. Kalau sudah lanjut kepada TNI Polri-nya, selalu isinya
Salam. Isinya apa? Suudon, prasangka buruk terus. Bagaimana caranya? Umpamanya ada oknum polisi satu, orbitkan. Ada TNI oknumnya satu, orbitkan. Supaya apa? Mengurangi kepercayaan terhadap ulama, kepercayaan kepada TNI, kepercayaan kepada Polri-nya. Ini naudzubillah min dzalik. Baru Indonesia bisa digoyang. Baru Indonesia bisa digoyang-goyang. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Saya mengingat ada sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk peringatan kita semuanya. Ketika ayat ini turun, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kekasihku kepada umatmu, bila kalian mencintai aku, yakni Allah. Rasulullah mendapat mandat mutlak dan menggunakan kalimatul mufrad, tidak menggunakan kalimatul jama'. Diperintah oleh Allah, ya Habibi, katakanlah kepada umatmu, fattabi'uni, tegas. Ikutilah saya, bukan ikutilah kami. Berarti mandat pintunya mahabbah kepada Allah, torekoh ilallah, hanya satu, babun wahid, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apaan pelayu dewek baik dah. Dia bisa. Lah itulah. Kita mengenal iman, mengenal Islam dan lain sebagainya. Ya sebab baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengenal taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua. Ya sebab kita kenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya peringatan Maulid Nabi seperti malam hari ini adalah malam kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya orang itu tidak mengerti terima kasih kepada Allah. Buktikan kita syukur kita kepada Nabi apa? Terima kasih kita apa? Terima kasih kita kepada para habaib, para ulama semuanya itu apa? Buktikan kalau kita orang-orang yang mengerti terima kasih. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Saya lanjutkan ayat tersebut, tengahnya Rasulullah ditanya oleh sahabat, mata akuna mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang yang mukmin? Dijawab oleh Rasulullah, idza ahbabtallah, selagi mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai Rasulnya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnah dan tarekatnya. Di tengah-tengah hadis ini ada satu ayat, satu hadis, wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, maka imannya akan menebal luar biasa. Tapi kalau kecintaannya kepada Rasulullah melentur, jangan tanya, imannya akan semakin merosot. Tapi hadis ini bisa saja digunakan oleh oknum manusia bagaimana cara menghancurkan umat Islam, cara menghancurkan bangsa dan negara ini. Bagaimana tidak dibalik artinya. Lamun mengkonon ku gampang jadi primen sih. Ya lamun apa mecah belah umat Islam gampang. Diadohakan umat Islam cintane karo Rasulullah, karo ulamanya, karo ahli baitnya. Nanti umat Islam mudah dihancurkan. Sebab kadar bobot iman seseorang tergantung cintane marang Kanjeng Nabi. Dipuntir. Dan sebaliknya, bagaimana cara menghancurkan bangsa dan negara ini? Jauhkan, bikin hoax, bikin provokasi, supaya tidak percaya dengan pemerintahnya, tidak percaya dengan ulamanya, tidak percaya dengan TNI dan Polri-nya. Terus dikembangkan dan terus dikembangkan. Tujuan utama Indonesia kira-kira bisa dibagi berapa? Saya peringatkan bagi bapak-bapak, para ibu-ibu, Indonesia ini yang sangat subur, potensi, strategi.
Sing ngincer ku akeh. Aja dikira sing ngincer ku langka. Oknum-oknum manusia yang ngincer itu banyak sekali. Bagaimana Indonesia bisa dibagi? Dari sudut mana, caranya bagaimana? Bikin macam-macam dan sebagainya. Ada yang dari dalam, goyang dari dalam. Nanti kalau sudah tidak percaya, baru Indonesia kayak tumpeng sing enak, tinggal dibagi berapa. Karena apa? Rakyate bangsane wis beli percaya kalau bangsane dewek. Rakyate wis beli percaya kalau rakyate tunggu waktu saja. Pertanyaannya simpel nih para bapak, para ibu. Saya minta jawaban yang tegas. Kira-kiranya berani enggak? Wah, ini beli. Temenan. Kira-kira lamun Indonesia dipecah belah ku ridho beli. Ah, melempem jawabannya kurang keras. Bagian wis bengi beli apa-apa. Kalau Indonesia dipecah belah, rela atau tidak? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Harus dijawab dengan tegas. Jangan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum yang sengaja mengincar Indonesia untuk dicegah pecah belah. Betul? Jaga, jangan mudah percaya oleh hoax yang akan memecah belah sesama kita. Habaib dibenturkan dengan habaib, kiai dibenturkan dengan kiai, pemuda dibenturkan dengan pemuda, dan lainnya sebagainya dan sebagainya. Supaya apa? Selalu ricuh, ribut terus di Indonesia. Tidak memikir bangsa lain sudah maju. Bangsa lain sudah maju. Beda pilihan, ribut. Beda calon, ribut. Langkan tong-tongi ngomong ke kayong mekonenku. Tidak ada habisnya. Kesenjangan, kesempatan, celah untuk oknum-oknum masuk, memberikan kesempatan yang tidak langsung. Ini bahayanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sudah begini, oknum-oknum manusia adalah mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa. Ingat, malaka itu kekuatannya kayak apa? Dibusukkan dari dalam. Akhirnya tumbang pada tahun 1511. Hancur pusat pengembangan Islam di Malaka. Ini peringatan untuk kita semuanya. Maka dari itu, mari kita rapatkan jajaran. Kita yakin Indonesia seperti Dermayu sekarang ini, dari semua elemen kumpul kuat seperti malam hari ini menunjukkan bahwa TNI-nya ada, Polri-nya ada, habaibnya ada, ulamanya ada. Kira-kiranya mudah dipecah belah atau tidak? Betul? Betul? Sekali lagi, betul ya? Buktikan kalau benar. Kita, darah kita wong Dermayu, Bu. Sing lahiran Pekalongan abah kita dewek. Tapi bapak tua kita Habib Hashim mutlak lahiran Karanganyar, Karangmalang. Habib Hashim bin Umar. Jadi lamun kita ngomong Dermayu ku sidik-sidik ku bisa beli. Sebab wis biasa mangan kecap lu. Iya. Nah, itu satu contoh. Apa maning lengkok. Loh. Ini satu contoh. Kalau kita melihat sejarah Dermayu, ini sebetulnya kota ulama, kota habaib. Walaupun kecil, kata kesepuan kami, para habaib ulaitinya yang dimakamkan di Indramayu itu lebih 200 orang. Ulaiti, mahu mu'allad. Dan di kota Indramayu ini ada 7 kutub, wali aktob, ketuanya kepala wali, ada 7 orang di Indramayu. Dan termasuk kota tua, dari mulai Singalodra, yang sudah umur Indramayu 492, berarti 1528.
berdirinya kota Indramayu. Setelah berdirinya kota Indramayu 40 tahun Maulana Syarif Hidayatullah baru wafat. Maulana Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568. Sedangkan berdirinya Indramayu 1528, jadi 40 tahun. Dan ulama-ulama yang luar biasa dari Indramayu, dari para kiainya, dari mulai Kiai Sam'un, Kiai Syakir dan lain-lain tokoh-tokohnya dan para habaibnya, di antaranya Al-Habib Umar bin Toha, Al-Habib Syekh bin Ahmad, Habib Yusuf bin Ahmad, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Segaf, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf, dan Syekh Ahmad Basalamah, dan banyak tokoh-tokoh lain yang lahir dari Indramayu ini. Mestinya, sudah seharusnya Indramayu harus menjadi kota pemersatu Indonesia, terutama Indramayu ini menjadi kota perekat umat dan perekat bangsa, menjadikan satu contoh keteladanan yang luar biasa. Harusnya kita menjadi suatu kebanggaan, tapi yang bisa melahirkan kebanggaan adalah menjadi peneduh, pengayom umat. Semoga dengan adanya maulud ini kita membangkitkan kembali Indramayu yang sangat luar biasa. Apalagi nanti ada hall dan lain sebagainya. Tidak cukup saya kira di Indramayu untuk maulud ini. Memang yang besar adalah mauludin Nabi. Tapi berapa tokoh yang di Indramayu ini masih banyak belum sempat kita hauli. Kita hidupkan kembali sejarah. Sehingga anak cucu kita tidak menjadi anak cucu keparmen obor, kepaten obor. Sebab apa mudah kita digoyahkan? Karena kita umat ini sebagian kepaten obor. Maka dengan adanya maulud Nabi, dengan adanya khaulan akan menambah mahabbah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin kita mencintai, akan kita jauh dari segi maksiat yang tidak disukai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan mendapat murka oleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tunjukkan orang sebagai umat yang mengerti terima kasih, pasti dengan terima kasih itu akan menghindarkan sesuatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala dan tidak diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita masuk sabda baginda Nabi, almar'u ma'aman ahabba, kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Kalau kita cinta kepada ulama pewaris-pewaris baginda Nabi, kita pun akan dikumpulkan oleh dengan para beliau. Kalau sudah kita dikumpulkan dengan para beliau, kita akan digiring oleh para beliau tahta liwa'il hamdi Sayyidina Muhammad sallallahu taala alaihi wasallam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah taala memberikan kemanfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi salatan antunawwira fi qulubina wa qawalibana wa wujuhana wa wajhina binurillah wa binuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jama' baini wa bainahu kama jama'ta baina ruhi wa nafsi zahiran wa batinan yaqdatan wa manama wa ja'alahu ya rabbana ruha lidati min jami'il wujuh fid dunya qabla al-akhiratina. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladana wa banatina wa ja'alhum min ibadika salihin wa ja'alhum min ibadika salihin wa sallimna wa najjina min kulli fitnatin. Jauhkanlah kami semuanya umat Islam dari segala bentuk perpecahan. Jauhkanlah negeri ini dari segala perpecahan. Jauhkanlah negeri ini dari hal-hal yang menjauhkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatukan umat ini, persatukan bangsa ini untuk memperkokoh, memperkuat atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa tanah air Indonesia ini khususnya, dan negara-negara lain, saudara-saudara kami yang ada di Yamanina wa Syamina, terutama beliau-beliau pun diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mempersatukan
umat, menjauhkan dari segala perpecahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.